Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-solehah kelas 4? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Laila dalam pelajaran PAI. Hari ini kita akan belajar PAI. Namun sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang surat Al-Fil ya, yaitu pada pelajaran 6. Hari ini kita akan melanjutkan pada pelajaran ke-7, yaitu beriman kepada malaikat Allah. Tetapi sebelum belajar jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Silahkan siapkan buku paketnya, alat tulisnya, serta buku tugasnya. Jika sudah siap, silahkan dibuka halaman 97 sampai dengan 101. Ya, kita masuk pada subbab yang pertama ya, yaitu malaikat makhluk gaib. Sebelumnya, apa sih malaikat makhluk gaib itu? Ya, makhluk gaib adalah makhluk yang tidak bisa terlihat. Nah, Allah menciptakan dua macam makhluk, yaitu makhluk yang bisa terlihat atau nyata seperti manusia, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada makhluk gaib, yaitu malaikat, jin, dan juga setan. Kita tidak bisa melihatnya ya. Malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Jumlah malaikat itu sangat banyak ya, tetapi yang wajib kita imani dan wajib kita hafalkan ada 10. Malaikat itu sangat taat kepada Allah. Malaikat itu bukan laki-laki ataupun perempuan. Malaikat tidak memiliki nafsu dan juga tidak makan dan tidak minum. Mereka tidak seperti manusia ya, memiliki nafsu, kepengen ini, kepengen makan ini, kepengen minum itu, kepengen beli ini, kepengen beli itu. Nah, kalau malaikat itu tidak memiliki nafsu, makanya malaikat itu sangat taat kepada Allah. Ya, sekarang kita lanjut pada yang B, yaitu nama-nama dan tugas malaikat. Ya, ayo siapa yang sudah hafal 10 nama malaikat? Sebenarnya jumlah malaikat sangat banyak ya, tetapi yang akan kita hafalkan ada 10. Langsung saja Ustazah bacakan ya, boleh sambil dihafalkan dan juga diingat-ingat sambil dibaca berulang-ulang. Yang pertama ada malaikat Jibril, yaitu yang bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua ada malaikat Mikail yang bertugas membagikan rizki. Yang ketiga ada malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa. Yang keempat ada malaikat Israfil yang bertugas meniup terompet khusus pada sangkakala pada hari kiamat ya. Kemudian yang kelima malaikat Mungkar yang bertugas menanyai amal perbuatan manusia di alam kubur. Nah, yang keenam malaikat Nakir juga sama ya, bertugas menanyai amal perbuatan manusia di alam kubur juga. Kemudian yang ketujuh ada malaikat Raqib yang bertugas mencatat amal baik manusia. Kemudian malaikat Atid yang bertugas mencatat amal buruk manusia. Yang kesembilan ada malaikat Malik yang bertugas menjaga pintu neraka. Kemudian yang ke-10 ada malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Sekarang kita lanjut pada bagian C, yaitu meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah. Semuanya sudah yakin ya bahwa malaikat Allah itu ada. Nah, sekarang beriman kepada malaikat itu merupakan rukun iman yang kedua. Iman kepada malaikat artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat-malaikat Allah itu benar-benar ada, walaupun keberadaan malaikat bersikap gaib atau tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi kita harus yakin bahwa malaikat itu ada. Jika kita tidak meyakini, maka orang yang tidak meyakini itu termasuk orang yang ingkar kepada Allah. Jadi kita harus yakin ya bahwa malaikat
Allah itu ada. Bagian D yaitu pengaruh iman kepada malaikat bagi kehidupan manusia. Iman kepada malaikat Allah mempunyai pengaruh yang baik dan manfaat yang besar bagi kehidupan seseorang. Di antaranya adalah yang pertama, semakin meyakini kebesaran dan kemahakuasaan Allah. Yang kedua, senantiasa bersyukur kepada Allah karena telah menciptakan malaikat, yaitu untuk membantu dalam kehidupan kita. Yang ketiga, menumbuhkan cinta kepada amal soleh, karena kita merasa diawasi dan juga mengetahui ketaatan malaikat. Yang keempat, takut bermaksiat karena meyakini ada malaikat yang mengawasi kita dan juga mencatat perbuatan kita. Kemudian yang terakhir, cinta kepada malaikat karena malaikat adalah makhluk Allah yang sangat taat. Ya, sekarang masuk pada sebab yang terakhir, yaitu menunjukkan sikap percaya kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi setelah kita mengetahui dan juga belajar tentang malaikat-malaikat Allah, sekarang apa sih perilaku keteladanan dari malaikat yang dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama, tidak meninggalkan sholat. Yang kedua, selalu jujur, patuh, hormat kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Yang keempat, sopan dan ramah kepada siapapun. Kemudian yang kelima, rajin belajar untuk menambah ilmu pengetahuan. Kemudian yang terakhir, menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Ya, itu tadi adalah pelajaran hari ini tentang malaikat-malaikat Allah. Jika ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan ke Ustazah ya. Kemudian untuk tugasnya, yang pertama, silakan menghafalkan nama-nama malaikat dan tugasnya. Dihafalkan sendiri-sendiri ya, tidak perlu disetor. Ustazah percaya kalau kalian sudah bisa menghafal dengan baik. Kemudian yang nomor 2, silakan ditulis nama-nama malaikat dan tugasnya di buku tugas masing-masing dan silakan dikumpulkan pada jadwal yang sudah ditentukan. Ya, cukup sekian pelajaran hari ini. Ada salah mohon maaf. Jangan lupa belajar di rumah, jaga kesehatan, tetap semangat, jaga sholatnya ya. Cukup sekian dari Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.